Nah, jadi siang hari ini kita mau sama-sama belajar. Aku juga mau share screen ke kalian. Udah masuk belum ya? Share screen dulu, semoga sudah masuk. Masih loading? Oke. Jadi hari ini kita akan bicara tentang imun booster. Imun booster itu apa sih? Kalian nggak sih sama kata-kata boosternya? Booster itu kan sesuatu yang bisa membangkitkan. Contohnya kayak mood booster. Mood booster itu kan pasti sesuatu yang bisa membalikkan mood kita biar kita jadi lebih baik, jadi lebih happy, jadi lebih semangat untuk melakukan sesuatu ya. Nah, kalau imun booster ini berarti sesuatu yang bisa membangkitkan imun kita dan menjaga daya imunitas tubuh kita. Dalam istilah kesehatan sendiri ini kayak banyak banget di masa pandemi kita nggak asing sama kata-kata imun booster. Kalau teman-teman punya sosmednya kan anak-anak muda sekarang gaul ya kan sosmednya. Imun booster itu paket lengkap berupa suplemen yang terdiri dari berbagai vitamin. Ada vitamin, ada omega mungkin yang memiliki banyak khasiat dan manfaatnya masing-masing. Nah, kalau imun booster yang itu bicara tentang kesehatan buat tubuh kita, kali ini let's talk about imun booster yang berfungsi untuk menjaga kesehatan iman dan mental atau jiwa kita. Nah, sadar nggak sih kalau di masa PPKM ini yang super ketat, yang paling berpengaruh itu sebenarnya itu mental kita, kesehatan mental kita, kesehatan rohani kita. Ya itu penting sih, cuman di sini supportnya yang paling penting itu menurutku juga mental dan iman kita. Nah, itu istilah yang sekarang lagi emang digemar-gemarkan ya, imun booster maksudnya kayak gitu. Jadi selain kita menjaga imun tubuh kita, rel dan jiwa kita itu juga perlu dijaga biar sehat terus. Percuma kalau kita dikasih tubuh yang sehat, kita dikasih tubuh yang bugar sama Tuhan, tapi kalau kita nggak bisa menjaga iman dan mental kita sedemikian rupa, sama aja nanti kita jadinya lemes gitu. Karena jiwa dan roh yang sehat pasti kita tidak sehat. Itu bisa mensupport tubuh kita jadi lebih sehat gitu. Nah, oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, aku akan membagikan 5 paket lengkap imun booster yang penting dan mau share ke teman-teman. Jadi, apa saja 5 paket itu? Ini keganti kan ya? Share screen-nya? Belum? Oh sudah. 5 paket lengkap. Ya, di situ bisa dilihat ada vitamin D, vitamin B2, vitamin C, vitamin A, sama omega. Tapi O-nya aku nanti ganti. Jadi ada 5, ada 4 vitamin sama 1 omega. Ini yang pasti kalau buat tubuh kalian penting ya kan, kalau vitamin D kan buat kesehatan tulang, ya gitu-gitu lah. Vitamin C buat imunitas, vitamin A buat mata, dan lain sebagainya. So, kita akan langsung beralih ke yang pertama, yaitu vitamin D. Vitamin D ini sumbernya apa? Nah, kalau vitamin D kan kita dapatnya dengan cara apa sih? Cara berjemur ya kan? Berjemur biar kita dapat sinar matahari, kita dapat manfaatnya gitu buat tulang kita. Nah, kalau yang satu ini, vitamin D, yaitu aku menerjemahkannya dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita dekat dengan Tuhan itu tujuannya biar apa sih? Biar kita bisa menemukan perannya Tuhan. Yang pastinya dekat sama Tuhan itu nggak hanya dilakukan pas kita lagi terkena masalah, bencana, kita merasa takut, kita merasa sedih, dan lain sebagainya yang menurut kita membuat kita tuh cepat down. Jadi yang harus kita ketahui sama-sama, dekat sama Tuhan itu harus dalam kondisi apapun. Pas kita merasa senang atau mungkin pas merasa B aja atau merasa flat-flat aja hidup ini, kita juga harus tetap mengusahakan buat dekat dan selalu connect sama Tuhan. Nah, kita mau sama-sama belajar untuk bersandar sama Tuhan. Mudah banget gak sih? Kalau aku sendiri pribadi sih, kalau merasa sedih, merasa takut, kayak kecewa, mengalami kegagalan, dan lain sebagainya, hal yang serupa, yang gak enak-enak pokoknya, itu pasti kayak lebih gampang buat datang sama Tuhan. Itu beberapa orang mengalami, dan aku salah satunya termasuk di dalam itu. Kayak mudah banget datang kalau pas lagi sedih. Tapi sebagian besar juga ada gitu yang kayak sulit datang sama Tuhan pas keadaan kita lagi senang atau kita lagi sukacita. Padahal kalau dipikir-pikir juga
kita dapat sukacita, dapat kebahagiaan itu kan sebenarnya juga dari Tuhan. Nah, siang hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Perjanjian Baru, yaitu Rasul yang banyak menulis surat-surat untuk jemaat Tuhan di berbagai daerah. Siapakah itu? Ya, Paulus. Jadi Rasul Paulus, kita mau belajar dari Rasul Paulus. Nah, mungkin aku next dulu. Oke, itu sudah nampak ada dua ayat yang muncul di layarnya kalian. Yang pertama ada Filipi 4 ayat 12. Ini aku bacakan ya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, kalau kita baca dari versi mudah dibacanya itu lebih gampang sih, lebih jelas kata-katanya. Kalau ini kan visual baru. Nah, kalau dilihat-lihat ayat di situ kan berbicara tentang sesuatu yang berkecukupan, di mana Paulus itu berpengalaman dalam hal dia pernah mengalami kekurangan atau dia pernah mengalami kelimpahan. Nah, terus apa hubungannya dekat sama Tuhan? Nah, maksudnya gini, saat Paulus mengalami kekurangan itu bisa jadi mungkin dia pas sedih, dia merasa nggak enak pokoknya, dia itu nggak malah menjauh atau mungkin berontak sama Tuhan, tapi dia tetap menunjukkan kedekatannya dengan Tuhan. Ataupun saat dia merasa kelimpahan ini bisa jadi kayak senang, sukacita, dia juga tetap berusaha dekat dan bersandar sama Tuhan. Oh, buktinya ada di ayat sebelahnya, di Filipi 4 ayat ke-13, bahwa, bentar aku baca, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi maksud kata segala ini kan berarti semua. Dijelaskan di ayat sebelumnya, semua itu hanya mencakup apa? Kelimpahan, kekurangan. Jadi entah yang senang, entah yang sedih itu semua bisa ditanggung karena Tuhan Yesus ngasih kekuatan buat si Paulus. Jadi itu buktinya dia dekat sama Tuhan ya sampai sejauh itu, sampai dia bisa merasakan kelimpahan, kekurangan itu karena diberkati dan dikuatkan sama Tuhan. Jadi tanda bahwa Tuhan beserta dengan kita adalah bahwa kita juga harus selalu dekat sama Dia. Nah, caranya gimana? Mungkin aku nggak perlu menjelaskan pandangan caranya gimana sama Tuhan belajar. Teman-teman udah tahu langkah bijak apa yang harus kalian ambil dari sekolah minggu, dari zaman kalian digendong sama mama dengan sekolah minggu, pasti kalian ngerti kan ya kalau dekat sama Tuhan harus berdoa, baca firman Tuhan, taat melakukan firman-Nya dan lain sebagainya. Pokoknya hidup taat di hadapan Tuhan. Nah, dekat dengan Tuhan itu kalau kita pikirkan dekat dengan Tuhan itu kerinduannya kita sendiri gitu ya. Tapi ternyata dekat dengan Tuhan itu juga merupakan kerinduannya Tuhan sendiri. Jadi kita harus tahu diri kalau Tuhan aja ingin dekat sama kita, kita juga harus selalu mengusahakan buat dekat sama Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, next. Nah, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang murah hati. Aku mau bold, itu sebenarnya kelihatannya bold sih, tapi kayak kurang jelas saja. Jadi mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi nggak ada salahnya pas kita lagi senang, pas kita lagi sedih itu usahakan untuk kita selalu dekat dan bersandar sama Tuhan. Pokoknya vitamin D yang pertama ini adalah vitamin yang esensial menurut yang harus teman-teman lakukan, dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan juga akan memberikan kita ketenangan dan kedamaian buat kita. Ada amin? Tuhan. Oke, next kita mau beralih ke vitamin yang kedua. Apakah itu? Vitamin B2. Nah, vitamin B2 ini aku mengartikannya adalah bersyukur dan bahagia. Bersyukur dan bahagia. Itu kata-kata yang udah jelas nih, bersyukur dan bahagia. Ini juga jadi poin penting untuk meningkatkan dan menjaga roh dan jiwa kita di masa pandemi. Bahkan nggak di masa pandemi juga sih, di setiap musim kehidupan kita juga bersyukur dan bahagia ini penting banget. Ada sebuah pendapat yang bilang kayak gini. Kuncinya kalau kita bersyukur dalam segala keadaan, pasti kebahagiaan itu akan mengikuti kita. Beda lagi kalau kita harus bahagia dulu, baru kita mau bersyukur.
Yang ada pas keadaan kita kecewa, terpuruk, ya kita nggak bisa merasa bersyukur dalam kondisi seperti itu. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3 dikatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kami saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Nah, maksudnya apa? Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3 itu kan dikatakan, wajib dan wajiblah kita mengucap syukur. Wajib karena kata-kata berikutnya karena patutlah demikian. Kalau patutlah demikian berarti emang itu seharusnya yang dilakukan. Dilanjutkan lagi, kalau kita wajib mengucap syukur, apa yang kita terima, apa yang kita peroleh, karena imanmu makin bertambah. Itu kayak akibatnya kalau kita bersyukur, yaitu iman kita makin level up, iman kita makin bertambah. Jadi mengucap syukur itu adalah vitamin yang manjur juga buat kesehatan roh dan mental kita. Dikatakan juga kan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, hati yang gembira ini sumbernya dari mana? Ya dari kita berusaha mengucap syukur terlebih dahulu. Nah, kalau kita bersyukur terlebih dahulu, pasti kebahagiaan bakal mengikuti kita. Bukan nunggu bahagia dulu, baru kita mengucap syukur. Seperti ada yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5:18 di ayat sebelahnya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dalam segala hal ini, dalam segala aspek. Jadi nggak pas kita bahagia kok baru kita bersyukur. Tapi usahakan bersyukurlah ketika kamu menerima hal yang nggak enak juga sebuah proses. Pasti ada yang bisa disyukuri. Gitu. Nah, kita sudah lihat kan ya banyak keadaan di masa pandemi ini, banyak yang kecewa, banyak yang sedih, banyak yang kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang serupa atau nggak tahu gimana. Nah, tapi usahakan jangan menunggu kita lihat keadaan yang amburadul sekarang keadaannya amburadul. Misalkan kalau ada kata pandemi nggak ada, pasti nggak tahu ya. Kalau aku pribadi sih di zaman-zaman pandemi emang aku banyak bersyukurnya gitu. Tapi ada kata kalau misalkan nggak ada pandemi ini, apakah kita akan bisa melakukan hal yang serupa, yaitu bersyukur? Jadi jangan nunggu lihat keadaan yang udah amburadul, keadaan yang rusak, atau lihat orang yang lagi ada di bawah kita. Maksudnya kayak kita merasa iba melihat orang lain itu, baru kita bisa bersyukur. Jadi usahakan jangan seperti itu, tapi kita harus bersyukur dengan keadaan atau diri kita sendiri. Jadi emang karena kemauan kamu sendiri, kamu harus mengucap syukur. Jangan lihat keadaan sekitar, baru kamu mau bersyukur. Tapi kuncinya kalau kamu udah merasa bersyukur buat dirimu sendiri, kamu ada di dunia ini, itu pun membuat kamu merasa feel worth, merasa berguna, kamu merasa bersyukur punya hidup. Jadi kuncinya kalau mau bahagia harus bersyukur setiap saat. Jadi jangan lupa bersyukur. Aku punya satu quotes, aku mencuplik dari Jack Canfield. Gratitude is the single most important ingredient to living a successful and fulfilled life. Jadi bersyukur adalah salah satu hal yang penting. Kalau ibaratnya dalam bahan itu mungkin garam gitu ya, dia memberi rasa. Itu living untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kesuksesan dan kelimpahan. Jadi intinya kalau kalian mau bahagia, ya kalian harus bersyukur terlebih dahulu. Oke, next adalah yang ketiga adalah vitamin C. Vitamin C itu aku menerjemahkannya adalah caring, bukan caring ya. Kalau caring berjemur. Jadi caring, vitamin C, caring, bukan caring ya. Kalau caring berjemur ya, caring juga penting, tapi kita mau bicara tentang itu. Nah, caring itu maksudnya apa sih? Saling peduli satu sama lain. Itu bisa jadi salah satu imun booster kita. Nah, kenapa bisa gitu? Aku mau kasih sebuah pengalaman sih. Ini waktu aku dulu PMK, itu kan aku ngerasa kayak orang-orang di circleku di namanya komisi lah, itu kayak kurang support gitu. Kayak ya nggak enak aja aku ada di lingkungan yang kayak gitu. Jadi aku cuma bisa diem dan ya mau bertindak apa-apa juga males gitu, karena orang di sekitarku nggak support. Sampai suatu ketika itu pas habis rapat,
kakak tingkat dari komisi lain itu ngecat aku kayak ngasih semangat, kayak berapa panjang lebar itu kayak menyentuh hatiku. Di samping menyentuh itu juga membuat aku semangat gitu, jadi lebih apa ya, kayak merasa ada yang peduli dan support aku. Aku juga nggak menyangka kalau dia bakal ngecat aku, ngasih kepeduliannya dan menunjukkan kepeduliannya berupa semangat itu tadi. Dia bilang kayak, oh nggak apa-apa ya, aku ini segala oke dan lain sebagainya. Makanya dia berusaha mengademkan isi kepalaku. Sederhananya itu membuat moodku naik sih. Aku yang awalnya apa kayak merasa lesu, nggak mampu, jadinya ya termotivasi karena kakak itu masih kepeduliannya buat aku. Meskipun cuma kata-kata aja ya, beberapa orang itu merasa bahwa tindakan kecil yang dilakukan saat kita lemah, saat kita sedang butuh kepedulian orang lain, tindakan sekecil apapun itu pasti akan membantu dia untuk merasa, oh aku masih ada yang peduli ya sama aku. Pokoknya membangkitkan semangatnya dia, meskipun cuma kumpul atau cuma dipeluk dan lain sebagainya, itu juga salah satu bentuk kepeduliannya mereka buat kita. Nah, di masa pandemi PPKM ini apa sih terus vitamin D kalau caring ini buat apa? Menurutku penting banget ya, Rek. Yang namanya caring, bukan cari. Cari juga penting, cari juga penting. Harus cari di jam 10 pagi. Nah, kalau kalian mungkin mikir, nah, kita kan dibatasi ya kan buat bersosialisasi sama orang-orang sekitar, sama teman-teman kita. Apa? Kita nggak bisa menunjukkan bahwa kepedulian kita. Nah, kalau aku boleh berpendapat, caringlah, pedulilah dengan apa yang ada sekarang. Nah, kalian punya handphone kan, masih ini handphone ya, kalian punya handphone kan, semua yang kalian pegang, kalian punya handphone, di situ ada sosmed kan, di situ ada sosmed, kalian bisa membantu menebarkan hal-hal yang positif, konten-konten yang positif, bukan konten hoax, karena sekarang banyak banget marak kayak konten hoax tentang, apalagi tentang COVID ya kan, nggak percaya COVID, nggak percaya vaksin dan lain sebagainya. Nah, bentuk kepedulian kalian gimana? Ya berusaha menebarkan hal-hal yang positif lewat sosmed kalian, itu sederhananya. Atau enggak kalau misalkan teman kalian sakit atau kayak gimana, kan sekarang ada teknologi kan bisa di call atau kalian ngechat atau berhenti, mungkin itu bentuk kepeduliannya kalian buat mereka gitu. Yang punya pacar mungkin bisa kan ya. Nah, jadi itu bisa jadi salah satu yang mendukung atau mensupport kalian. Jadi jangan apa ya, jangan terpatok dengan ya kan peduli kan harus ditunjukkan secara langsung tatap muka, enggak harus kok. Kepedulian itu bisa dari hal-hal yang sederhana. Nah, kalau enggak nih, kalian kan punya semua punya keluarga. Nah, kepedulian kalian gimana ya menjaga menyayangi keluarga kalian kalau di masa pandemi ini, contohnya ya kayak misalkan anteng di rumah, bantu gitu kan. Jadi biar itu membantu juga keluargamu untuk terhindar dari hal yang nggak diinginkan dan apa ya, menunjukkan kepedulianmu atau sayangmu buat mereka. Nah, dikatakan dalam Efesus 5 ayat 2, bentar, aku lihat. Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Oke, next ke ya Efesus 5 ayat 2 tadi kan dikatakan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu. Nah, karena Tuhan Yesus itu juga udah sayang kan, menunjukkan kepeduliannya sama kita, jadi kita harus jadi anak Tuhan yang sadar bahwa kita juga harus menunjukkan kepedulian kita buat orang lain. Jadi jangan gengsi atau takut dibilang, alah sok peduli, enggak, alah sok care dan sebagainya, enggak. Jadi itu jangan takut buat dibilang kayak gitu. Tunjukkan aja kepedulian kalian, itu manusiawi dan menurutku ya penting banget di masa-masa sekarang kalian menunjukkan kepedulian kalian, karena selagi kamu bisa melakukannya dan kalian punya rasa peduli itu manusiawi, jadi tandanya kalian manusia dan masih punya empati. Jadi jangan dipendam, siapa tahu orang lain itu butuh kamu buat jadi imun boosternya mereka. Oke, next ke vitamin yang keempat. Apakah itu? Vitamin yang keempat adalah vitamin A. Vitamin A. Vitamin A ini kan udah jelas ya, kalian kalau pelajaran apa SMA itu kan pasti vitamin A buat apa sih? Kesehatan mata nggak sih? Kesehatan mata, dapatnya dari
Biasanya wortel, tomat, gitu. Nah, kalau vitamin A yang ini adalah apresiasi diri. Itu perlu dilakukan after kita melakukan sesuatu pekerjaan atau work. Jadi itu penting banget. Apresiasi diri itu bisa jadi imun booster kita untuk membangkitkan jiwa dan roh, bahkan tubuh kita yang mungkin kecapean habis kerja, habis tugas, habis bantu dan sebagainya. Jadi belajarlah untuk mengapresiasi diri di masa-masa muda kalian, karena itu penting biar kalian itu nggak stres dan tertekan. Apalagi kalau online itu kayaknya tugasnya makin banyak nggak sih? Karena kan ya kalau misalkan nggak ada tatap muka, tugas gitu kan. Nah, itu juga perlu diiringi sama yang namanya apresiasi diri. Biar apa? Biar tubuh, jiwa, sama roh kalian itu lebih siap lagi buat menghadapi beban kerja lainnya yang mungkin bakal lebih berat dari beban kerja sebelumnya. Nah, kalau boleh dibilang apresiasi diri ini kayak bentuk apa ya? Untuk kita memuaskan diri kita sendiri gitu kan, akan sesuatu hal yang kita udah lakukan. Nah, tapi usahakan apresiasi diri ini harus padan sama usaha kita. Pokoknya harus tahu batasannya. Kayak nggak rugi kok apresiasi diri. Aku juga baru tahu apresiasi diri itu pas kuliah. Kayak ospek tugasku banyak dan lain sebagainya. Terus aku butuh apa ya, refreshing apa ya. Ternyata apresiasi diri itu bisa membantu banget. Jadi di masa muda kalian kenallah sesuatu yang bisa membuat kalian senang setelah kalian bekerja keras. Jangan pas tumbuh besar, tumbuh tertekan banget. Ya kalau tertekan masih hidup, Tuhan. Kalau tertekan terus stres, ya kan? Jangan. Jadi usahakan kalian mengusahakan untuk apresiasi diri kalian. Nah, tapi harus tahu batasannya, harus padan. Kalau usahanya kalian segini, apresiasinya segini. Jangan misal usahanya cuma misalkan apa ya, bantu-bantu bintang, tapi kalian beli jatahnya 10, itu sama aja kayak foya-foya atau hedon. Jangan. Ya, sama aja tuh kayak nggak sepadan sih menurutku. Jadi apresiasi itu misalkan kalau kalian bantu terus jatah yang satu, ya bolehlah sama gue atau apa. Jangan jadinya foya-foya atau hedon. Kayak kalian merasa, oh kamu udah usaha kok. Misalkan kerjain satu paragraf, biasanya dikasih satu paragraf, apresiasi dirinya 1 jam. Nah itu nggak tahu diri namanya. Kalau apresiasi dirinya cuma 15 menit itu masih boleh lah. Tapi kalau sampai berjam-jam terus nggak ngerjain tugas lagi, itu namanya bukan apresiasi diri. Jadi ya usahakan buat apresiasi diri, atau malah sebaliknya kalian tuh malah pelit atau eman sama diri kalian sendiri, kayak usahanya kalian udah gede nih, terus kalian mau apresiasi terus nanti aja wes nunggu pas nanti beban kerja lainnya berat, nah ya menunggu kalian meninggoy enggak ya. Jadi jangan apa, pokoknya harus sebanding, harus setara antara usaha kalian sama bentuk apresiasi diri kalian, karena itu juga pengaruh ke kesehatan mental kita. Itu penting dan harus diperhatikan. Caranya ya memberi kalian sedikit apresiasi tadi. Ya samanya kayak kalian pas kerja, kalau ada teman-teman yang udah kerja, terus kalian capek-capek kerja selama berhari-hari sampai berbulan-bulan terus digaji. Nah itu untuk apresiasinya bos kalian buat kalian gitu. Contohnya nih kalau misalkan sederhananya ya tadi, misalkan habis mengerjakan tugas berparagraf-paragraf, jangan satu paragraf tok, paragraf, terus kalian setelah itu minum kopi atau apa, terus nonton TV, nonton film dan lain sebagainya, atau rebahan sebentar. Itu boleh banget dan mudah buat dilakukan, karena dalam Matius 22:39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi maksudnya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maksudnya apa sih? Seperti dirimu sendiri itu ditegaskan bahwa sebelum kita bisa mengasihi orang lain, lakukan hal yang serupa, yang sama kayak kamu lakukan buat dirimu sendiri. Jadi kasihi dirimu sendiri, sayangi dirimu sendiri, pakai apresiasi itu tadi. Kalau kamu aja bisa memenuhi kebutuhan orang lain, misalkan kamu kasih apresiasi buat temanmu, buat sahabatmu, kamu kasih dia coklat dan lain sebagainya. Masa kamu nggak bisa sih ngasih apresiasi itu buat diri kamu sendiri? Jangan pelit dan jangan eman buat ngasih apresiasi, tapi juga harus tahu diri dan tahu batasannya sampai mana. Jadi kamu emang harusnya lebih bisa buat mengasihi diri sendiri, karena itu langkah pertama sebelum kita menunjukkan kasih kita atau mengapresiasi orang lain. Nah, oke, masih bangun? Ya, puji Tuhan. Ya, di sini masih bangun semua. Next kita ke
Poin yang kelima atau poin yang terakhir adalah omega. Tapi omega ini kan namanya jadi kayak ikan kan. Tapi omeganya O-nya aku ganti di sini olahraga. Terus apa hubungannya olahraga sama kesehatan mental dan roh kita dan lain sebagainya. Nah, dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Aku di sini mau nge-highlight di kata-kata latihan badani terbatas gunanya. Meskipun terbatas gunanya, tapi masih bisa dibilang tetap ada gunanya dong, tetap berguna dan bermanfaat buat kesehatan tubuh kita. Karena emang aja sih kalau kita masih muda dikasih badan yang sehat dan bugar dari Tuhan, kita masih bisa ngapa-ngapain, yang kita lebih bisa bergerak itu apa ya, kayak lebih bisa main ke sana kemari, punya yang sehat itu harusnya kita bisa menjaga. Karena orang muda selain dikenal dengan akalnya yang pintar, kreatif, inisiatif, tubuhnya juga dikenal sebagai tubuh yang kuat kalau pas kita muda. Nah, beberapa studi itu juga mengatakan kalau olahraga itu bisa menyehatkan mental kalian dan memperbaiki mood kalian, itu berpengaruh banget sih. Jadi kalau misalkan di masa-masa pandemi gini kalian udah bosan, coba ambil langkah pertama berolahraga. Itu dijamin 1000% bisa membuat suasana hati kalian itu jadi lebih baik lagi ketimbang kalian olahraga. Karena bangun pagi langsung pegang HP, yang ada pasti kayak kalau lihat postingannya yang salah ya, insecure dan lain sebagainya. Pokoknya usahakan bangun tidur taruh HP dulu, kalian olahraga kayak peregangan pelan-pelan lah gitu. Itu testimoni aku juga pernah sih kayak tanya ke teman-teman, aku sih emang ngaruhnya olahraga ini ngaruh kok kalau kamu olahraga rutin itu loh, misalkan 15 menit atau 30 menit itu ya apa ya, kayak harimu moodmu itu jadi baik gitu. Tubuhmu ya emang sih tubuhmu kayak gantinya mungkin malamnya kalau nggak kebiasaan bakal tepar, tapi moodmu itu jadi lebih baik, suasana hatimu jadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Itu kayak pertanyaan yang bisa dijawab sama kalian sendiri, kayak kamu tahu nggak sih kalau tubuhmu itu bait Allah dan ada roh Allah diam di dalam kamu, jadi itu dibalikkan lagi di dalam kalian. Nah, kita harus tahu bahwa kita itu bait Allah. Ibarat bangunan kan butuh sesuatu fondasi yang kuat, memang biar dia bisa berdiri dengan tegak. Gedung-gedung di mall itu pasti fondasinya kuat, pasti kuat. Biar kalau ada bencana atau apapun resiko kena akibatnya itu kayak nggak terlalu besar gitu. Sama kayak tubuh kita, dia bisa ngapa-ngapain kalau punya imun yang kuat. Nah, imun yang kuat salah satunya dibangun dari ya kita berolahraga, kita jadi kuat dan jadi bugar lagi. Nah, karena kita ini punya teknik bait Allah, jadi kita harus tahu diri, kita harus menghargai kalau tubuh kita itu cuma titipan. Ya masa tubuh kita mau dibuat kayak misal beli boba 10 gitu kan, tapi olahraganya 5 tahun kemudian, ya jangan sama. Jadi olahragalah sebisa mungkin ya, kalau misalkan mau bolos sehari tidak apa-apa, tapi jangan bolos setahun, itu nanti menimbun apa kalian dalam tubuh kalian. Jadi usahakan sehatlah di masa muda kalian, biar ketika kalian memupuk dari sini, kalian itu punya bekal kan. Percuma kalau misalnya kalian nggak menjaga kesehatan, kalian senang-senang, nanti aja loh olahraga itu masih bisa. Kalau tubuh kalian pas nanti kalian udah dewasa masih dikasih tubuh yang kuat, ya kalau misalkan enggak kan rugi di kalian sendiri gitu. Jadi kalian usahakan untuk menjaga bait Allah, karena ini titipan, kita juga harus menghargai karena ada roh Allah yang diam di dalam kita. Oke. Begitulah 4 vitamin dan 1 omega paket imun booster dari aku. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan, dari yang mudah-mudah dulu aja, dan semangat terus buat sekolah kalian, buat yang lagi kerja, di kuliah juga, intinya semangat, jangan mudah putus asa, jadilah anak muda yang produktif dan sehat selalu, guys. Oke.
Oke, terima kasih teman-teman. Mari kita mau menutup ibadah kita renungan hari ini dengan berdoa. Mari kita mau sama-sama berdoa. Selamat siang ya Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan Yesus, kalau Engkau boleh mengizinkan kami, untuk kami boleh beribadah, memuji nama Tuhan, kami juga boleh mendengarkan renungan firman Tuhan ya Bapak, biar apapun yang sudah kami dengar Tuhan, kami boleh mempraktekkan dengan baik Tuhan Yesus, kami boleh menerapkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, karena kami percaya bahwa firman Tuhan yang masuk, tidak akan pernah keluar dengan sia-sia ya Bapak, ketika kami melakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberikan setiap kami hikmat, memberikan setiap kami kebijaksanaan, memberikan setiap kami terang Tuhan, untuk kami boleh melakukan setiap firman Tuhan yang ada, dan kami jadi anak muda yang memiliki vibes yang positif buat orang lain, kami jadi anak muda yang selalu bersuka-cita, jadi anak muda yang selalu mengasihi dan mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami. Yang Bapak memberkati juga, biarkan apa yang telah kami dengar ini bisa kami tuai Tuhan Yesus, dan biarkan orang-orang di sekitar kami juga merasakan berkat yang kami sebarkan yang Bapak untuk mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. All happy Sunday. Oke, semuanya terberkati oleh firman Tuhan hari ini. Beri tepuk tangan dulu pada Tuhan sekali. Nah, sebelum kita tutup ibadah hari ini,